pembagian cukai, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau melalui pentas seni gedobrak di Desa Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Rabu 25 Oktober 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kelancaran acara pada malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk. Menurut keyakinan masing-masing, izinkan saya akan memanggilnya secara isyarat. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di majelis ilmu dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti sosialisasi. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan dalam rangka sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai yang diselenggarakan oleh Satuan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Muhammad Kusneni, Sarjana Hukum. Disilakan.
Terima kasih saudara pembawa acara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bersama saya nanti akan kami pandu acara sosialisasi sinergisitas Satpol PP Kabupaten Kudus Bea Cukai dalam penegakan peraturan daerah dan operasi cukai bersama. Nanti akan ada 4 narasumber. Berarti nanti insya Allah saya pandu selama kurang lebih 4 jam. Sanggup ya Bapak Ibu sekalian ya? 4 jam ya? Karena masing-masing narsum nanti membawakan materinya selama 1 jam. Ya baik, jadi akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian Bapak Dwi Agung Sarjana Ekonomi. Monggo berdiri Pak. Yang kedua nanti dari Bapak Kasatpol sendiri, Bapak Dr. Andes Kolesep MM. Yang ketiga dari Pak Camat Undahan yang dalam hal ini diwakili Pak Sekjam Bapak Bambang. Kemudian yang terakhir beliau dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus. Untuk itu secara bergantian, monggo materi pertama kepada beliau Bapak Kabak Perekonomian Bapak Agung, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam malam yang kami hormati para narasumber dari Kasatpol PP, Bea Cukai, Camat Undahan, dan saya hormati juga Kepala Desa begini. Sedianya Bapak Bupati hari ini berkenan hadir, tapi beliau malam ini ada acara di Jakarta, yaitu ada penerimaan penghargaan. Jadi beliau titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami mohon, karena cuaca sudah ini, moderatornya akan dipersingkat agar segera ketopraknya bisa segera mulai. Jadi Terima kasih Pak. karena cuacanya sudah begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, di Kabupaten Kudus ini rata-rata 30% itu pekerja rokok. Jadi 30%-nya pekerja rokok. Kalau 30%-nya itu punya anak, punya istri atau punya suami, itu kalau di total itu sekitar 60% hidup masyarakat Kudus ini dari rokok. Pabrik-pabrik rokok ini menyumbang cukai yang sangat besar untuk Kabupaten Kudus, sekitar 38 triliun setiap tahun. Jadi itu yang disetorkan ke kas negara. Dari setoran itu Kabupaten Kudus dapat 2% yang dibagi rata untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten, ada yang dibagi rata, dan ada yang dari kita sebagai penghasil. 1 tahun kita sebagai penghasil itu dapat sekitar 174 miliar. Jadi kita dapat 174, alokasi tersebut penggunaannya Bapak Ibu sudah diatur sedemikian rupa oleh PMK 215, yaitu sebesar 40% untuk bidang kesehatan, 50% untuk kesmas, dan 10% untuk penegakan hukum. Jadi pada malam hari ini itu kita yang pakai dana 10% yang penegakan hukum di bidang sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sosialisasi ini ada dari penegakan hukum tersebut. Kenapa kita menghadirkan Bea Cukai?
diharapkan Bapak Ibu sekalian, satu, jangan beli rokok yang tanpa pita cukai. Jadi jangan beli rokok yang ilegal. Kenapa begitu? Karena kalau kita beli rokok yang ilegal, tidak ada pendapatan yang dapat kita bangun untuk pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi kalau hindari atau bisa dilaporkan ke kami atau ke Satpol PP atau ke Bea Cukai kalau ada misalnya temuan rokok-rokok tersebut tanpa merek, tanpa pita cukai rokok. Jadi pada intinya itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita singkat saja ketentuannya tadi, kita 1 tahun dapat 174 miliar, penggunaannya dibagi sesuai dengan PMK 215, 40% untuk bidang kesehatan, 50% untuk kesmas, dan 10% untuk penegakan hukum. Saya kira itu demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukur alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para sepuh bin sepuh yang kita hormati, yang saya hormati Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Kabag Perekonomian Pak Agung, yang saya hormati mewakili kantor Bea dan Cukai Pak Sidik, yang saya hormati Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Indi Mejini, yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya saja peserta acara kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berbahagia. Tapi kalau enak aku nanti dulu, aku tak ngerti ya. Izin Pak Bupati, saya tak turun Pak Bupati, tak menyapa peserta. Bapak Ibu, saya ingin beritahu dulu, peserta malam hari ini yang pedagang rokok angkat tangan. Wonten tak wonten si pedagang rokok? Wonten setunggal. Ibu-ibu wonten sing saden rokok teng daleme? Wonten? Pundi? Oh niku. Saden nggih. Nggih, sing dadak apa mboten mau? Bapak pundi yang saden rokok ora? Nah terus sanesé niki napa? Tokoh masyarakat. Nyuwun sewu, peserta niki sedaya saking Medini napa wonten sanesé? Kopi Kang Medini pundi? Medini. Sanesé saking pundi Sambung? Pundi Sambung nggih. Sambung wonten pundi meneh. Wonosoco wae. Siap. Monggo. Pundi Bapak? Sambung. Nggih, Sambung Medini wonten oleh sanesé? Wonten malih namun kali nggih Medine kali Sambung nggih. Wonosoco ada Wonosoco niki wau. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini dari saya Satpol PP mengadakan sosialisasi. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu. Monggo Mbak, buka apa kabarnya Mbak? Halo. Hai. Nah, kesempatan kami tidak seperti bapak polisi yang punya masukan banyak. Kami tidak bisa malam itu baru bisa. Lanjut. Yang lain juga nomor IEB izin memberikan bangunan. Maka terdapat saya juga terima buat masyarakat ada bangunan tidak sosok ini untuk kita bekas barang lebih. Ini dulu ternyata rokok jarum misalnya gitu. Nih cukai nih cukup. Ini aku sakit mawon lah itu makanya. Nah ketika bulan Sabtu itulah kemudian akan beredar rokok-rokok ilegal satu. Itu yang kiri tadi. Yang kedua kita cukainya Pak.
kita cukai itu kita cukai palsu. Sekarang kita cukai itu setiap produk kewenangan dari kejaksaan. Itu Pak. Jadi kita tidak hanya operasi, kita sidangkan putusan hakim. Ya meskipun sekarang belum bisa maksimal, tapi sudah kami upayakan untuk disidangkan. Nanti deh. Meneh, ini kan kota Kudus ini kota. Apa tarik Pak? Besar tidak dari niku. Kira, oke, niku minuman beralkohol. Yang lain, sing terkenal ini apa? Karaoke. Buat tenang soal Pak Perdana Pak Kudus Pak. Karaoke tidak boleh dilarang. Kok sih ono? Nah gini Bu. Kira. Sinten. Makanya butuh kesabaran masyarakat. Kita tidak kompromi Pak. Tetap kita tindak. Kita harus berkolaborasi. Jadi jangan ada kemudian wah mesti ono apa-apa enggak Pak. Saya mau tegas Pak. Tidak ada permen saya dengan kami dengan karaoke. Ngaten. Jadi saya tetap melaksanakan amanah Perda. Namun kami punya keterbatasan. Kami tidak seperti bapak-bapak polisi yang punya tugas banyak. Kami nggak bisa malah untuk barang-barang nggak bisa. Lanjut. Yang lain juga nomor IMB izin mendirikan bangunan. Maka terkadang saya juga terima aduan masyarakat ada bangunan tidak punya berizin pengaduan kami. Kami koordinasi dengan perizinan. Mas, Mbak, niku bangunan yang di sana sudah punya izin terbelum? Oh belum Pak, saya akan beritahukan. Ya, kami harus humanis Pak. Ngatur itu so, Pak, Bu, dengan derek kagungan izin, tolong diurus. Diagnosis. Sekali dua kali tidak bisa ada namanya surat peringatan 1, 2, 3 sampai dengan nanti pada pembongkaran. Ngaten Pak, itu terus tidak. Lanjut deh. Iki mau digandini Pak Bupati itu dawuh, oh Pak Bupati 1 jam, terus 1 jam. Nah ini mau Pak Bupati 10 menit, berarti kan keluar 50 menit, berarti 1 jam 50 menit kira Pak? Oke. Ngaten Pak Bupati ini. Lanjut. Ternyata kurang maju. Oke, lanjut. Nah, ini loh Pak. Langkahnya seperti itu Pak. Kami akan berikan teguran kesan tertulis. Itu tahapannya Pak. Disegel, ditutup, usahanya, cabut izin, sidangke, dan bongkar. Dan saya sudah pernah melaksanakan. Kami sudah melaksanakan tadi Pak, yang minol beralkohol terjual dan juga pemilik karaoke sudah pernah kita sidangkan. Denda ke hakim, kena denda juga, alatnya disita oleh negara. Untuk apa? Nantinya dimusnahkan. Siapa? Kewenangan dari kejaksaan. Itu Pak. Jadi kita tidak hanya operasi, kita sidangkan putusan hakim, ya meskipun sekarang belum bisa maksimal, tapi sudah kami upayakan untuk disidangkan. Lanjut deh. Selain itu ada namanya operasi pekat penyakit masyarakat. Kami gabungan Pak ke hotel-hotel, ada pertanyaan juga Pak. Nyun sewu Pak, kita prihatin Pak. Ramadan kemarin malah puasa raya tarawih. Saya operasi di salah satu hotel di Kudus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua narasumber dan juga dari moderator. Wes grimis, wes atis. Kira Bapak Ibu? Oke, baik. Dari posisi hal ini mengingat juga waktu dan juga ini jam ketiga ya Pak moderator ya? Ya, narasumber ketiga dan juga jam ketiga. Tadi katanya 4 jam. Sekarang saya yang 3 jam. Pada prinsip dan intinya adalah pemerintah mendorong kita semua untuk waspada terkait dengan adanya peredaran narkoba ilegal, dan juga pemerintah berharap dana bagi hasil cukai dan tembakau yang digulirkan memberikan efek manfaat bagi kita semua. Banyak sektor, banyak bidang
yang posisinya juga ikut serta memberikan kontribusi terkait dengan penguatan SDM, pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan juga mungkin diantaranya yang kecenderungan semua nikmati, hiburan rakyat, sosialisasi, penegakan perda dan aturan, intinya seperti itu. Harapan pemerintah yang utama adalah waspada akan adanya peredaran rokok ilegal, laporkan apabila memang itu merupakan sesuatu hal yang terjadi di lingkungan dan wilayah pikiran semua, bisa ke teman-teman Satpol PP, bisa ke Bea Cukai, bisa ke kepolisian. Intinya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili pemimpin wilayah di Kecamatan Daan. Saya ucapkan terima kasih dan monggo nanti segera menikmati hiburan yang diselenggarakan juga berkat adanya dana bagi hasil cukai dan berbagai. Kami akhiri bila itu mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat yang dalam hal ini dibagi oleh Pak Sekam. Kepada beliau kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir gongnya dari kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus. Bapak Ibu sekalian ini kayaknya udah gerimis ini, udah gerimis Mas. Monggo kepada Pak Sidik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili Bapak Kabag Perekonomian, yang kami hormati Bapak Kasatpol PP Kudus, yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili Bapak Sekcam, dan juga Pak Inggi Medini yang kami hormati, dan Bapak Moderator beserta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya Siti Gandhi dari Kantor Bea dan Cukai Kudus. Dalam hal ini saya akan menyampaikan secara ringkas tentang ketentuan di bidang cukai, sebagaimana acara pada malam hari ini, sosialisasi dan juga hiburan dalam rangka supaya kita paham ketentuan di bidang cukai dan juga terhibur malam hari ini, insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah sering mendengar istilah cukai. Secara singkat, cukai itu adalah pungutan negara yang nantinya masuk ke kas negara, yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, nanti cukai ini yang masuk ke kas negara ini nanti digunakan untuk bagian dari APBN untuk menyelenggarakan pemerintahan dan juga pembangunan, yang mana sebagian dari pendapatan cukai ini nanti dikembalikan ke daerah. Di antaranya tadi dijelaskan bisa untuk kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, barang yang dikenai cukai itu sebenarnya tidak cuma rokok, tapi ada 3. Yang pertama namanya etil alkohol. Ini kagum pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Etil alkohol itu barang kimia cair tidak berwarna. Contohnya etil alkohol itu yang digunakan untuk bahan baku membuat hand sanitizer yang kemarin kita pandemi COVID untuk cuci-cuci tangan supaya terhindar dari virus. Itu salah satu bahannya disebut etil alkohol. Nah, itu ada di bawah kewenangan Bea Cukai. Kemudian yang kedua adalah minuman mengandung etil alkohol, di masyarakat biasa disebut minuman keras. Itu juga dikenai cukai. Yang ketiga hasil tembakau, salah satunya adalah rokok yang biasa dijual Bapak Ibu di warung-warung itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai warga negara yang baik, kalau misalnya mau membeli rokok, kagum bapak-bapak yang merokok ya, misalnya mau membeli rokok itu sebaiknya dicek rokoknya ini resmi atau tidak. Kalau rokoknya nggak resmi jangan dibeli. Itu adalah bagian tanggung jawab moral kita dan juga wujud kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dengan membeli rokok yang resmi, secara tidak langsung kita berkontribusi untuk negara kita gitu. Lah ciri-ciri rokok yang tidak resmi atau rokok ilegal itu apa? Yang pertama rokok polos,
yang tidak dilekati pita cukai. Yang kedua, rokok yang pita cukainya bekas. Jangan pita cukainya asli tapi bekas pakai, itu juga disebut ilegal. Yang ketiga, rokok yang pita cukainya palsu, tidak dipesan dari kantor bea cukai tapi dia ngeprint sendiri, nyetak sendiri, palsu. Yang keempat, yang tidak sesuai peruntukannya, bukan haknya tapi dipakai, itu juga ilegal. Lah itu adalah pelanggaran pidana di bidang cukai. Sanksinya ada sanksi penjara dan atau denda. Yang paling ringan adalah pelanggaran jika pita cukainya polos, rokoknya polos dan tidak sesuai peruntukan, itu pidana penjaranya 1 sampai dengan 5 tahun dan atau dendanya 2 sampai 10 kali nilai cukai. Kemudian tingkat yang kedua, jika pita cukainya palsu atau pita cukainya bekas, itu sanksi pidana penjaranya 1 sampai dengan 8 tahun penjara atau dendanya 10 sampai dengan 20 kali nilai cukai. Akan tetapi di undang-undang yang baru, bapak atau mereka yang melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai ini bisa dihentikan penyidikannya jika dia membayar denda kepada negara sebesar 3 atau 4 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Lah meskipun seperti itu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bermain-main dengan rokok yang ilegal. Jangan pernah menjadi sales, penjual, pembeli rokok yang ilegal karena ada sanksi pidananya, bisa dipenjara dan juga didenda. Maka jika Bapak Ibu sekalian ada informasi terkait rokok ilegal, silahkan sampaikan ke kantor bea dan cukai. Bisa datang langsung atau melalui WhatsApp. Nomornya silahkan dicatat 0857 4297 6111 atau lewat media sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ketik Bea Cukai Kudus, terus kirim email atau inbox ke media sosial tersebut. Jika informasi dari Bapak Ibu tersebut valid informasinya, kemudian dilakukan operasi penindakan, insya Allah nanti akan ada apresiasi dari kantor Bea dan Cukai sepantasnya, insya Allah. Dan rahasia mereka yang berkontribusi memberikan informasi ini pasti dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siddiq. Kepada beliau mari kita berikan tepuk tangan. Sebelum pada kesimpulan dan sebelum main ketopraknya, saya ingin mendengarkan pesan-pesan dari Pak Kades Mudini. Bagi ada sepatah dua kata yang akan disampaikan kepada masyarakatnya atau teman-teman Pak Kades tetangganya. Monggo pada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, yang terhormat Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Kepala Satpol PP yang kami hormati dari Bea Cukai, Pak Camat atau yang mewakili, sedaya warga masyarakat dan tamu undangan yang kami hormati, teman-teman kepala desa yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, langsung mawon niki kadose warga mun mboten sabar Pak. Pertanyaannya niku nggih, mboten sabar Bu, mboten ketoprak. Mbon ngertos tadi yang disampaikan Bea Cukai nggih, mbon paham sedaya? Enten pertanyaan? Langsung main ketoprak? Pertanyaan itu rasan Pak. Nggih ngapunten. Nggih, terima kasih atas semuanya. Sekali lagi ini adalah kegiatan dari Kabupaten Kudus. Semoga nanti panjenengan semuanya terhibur dan jangan lupa nanti sampaikan kepada keluarga yang di rumah, hindari rokok yang tidak ada cukainya. Ngoten. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Igi. Berarti nggak ada pertanyaan ini ya? Langsung main ketoprak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Kabak Perekonomian, Pak Kasatpol PP,
Pak Camat yang diwakili oleh Pak Sekcam dan Pak Sidik dari kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus. Jadi intinya kesimpulannya pada malam hari ini adalah kami semua memohon meminta kerjasama panjenengan semua untuk ikut mengawasi peredaran rokok ilegal ya, rokok yang tidak berpita cukai. Karena apa? Tadi sudah disebutkan oleh beliau berempat. Jadi pajak cukai itu nantinya akan kembali lagi pada panjenengan semua melalui beberapa hal. Salah satunya acara hiburan malam ini ketoprak melalui sosialisasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan pada pembawa acara. Bapak bisa ke bawah semua. Terima kasih Bapak Koordinator yang ganteng sekali. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Sebelum pentas seni ketoprak Sekar Budaya yang akan dipertunjukkan, untuk itu marilah acara malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan close ya, close.